Kita perlu patuh kepada para ulama, karena biasanya 11 itu kelompok orang yang suka mencaci maki dan mengolokkan. Hadis sholat witir dijadikan hadis sholat taraweh, ini kan aneh. Kalau memang hadis Siti Aisyah dijadikan taraweh Nabi Muhammad 8, 3-nya witir, merendahkan Nabi, berarti Nabi di bulan Ramadan nggak banyak ibadah. Mana yang sampai Nabi Muhammad hatta tawarramat qadamah, melakukan sholat malam sampai bengkak kakinya? 11 rakaat aja kok bengkak ya, kan gitu nih. Pertanyaan pertama dari Ibu Lestari, bahwasanya ada sebuah masjid yang satu 2-3 rakaat tarawihnya, yang satu 11 rakaat. Aneh. Tidak tahu yang diikuti siapa. Jumhur ulama 4 madhab mengatakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Buya punya buku tarawih praktis, bisa dipahami. Yang pertama bicara tentang witirnya Rasulullah. Witirnya Rasulullah setelah dilacak dari hadis yang banyak, Rasulullah paling sering berwitir adalah 11 rakaat, termasuk hadis Siti Aisyah yang 8 rakaat, kemudian 3 rakaat, 11 rakaat itu ternyata witirnya. Sebab atutiru qabla an tanamu ya Rasulullah, itu masalah witirnya Rasulullah, bukan salat tarawih. 11 rakaat hadis Siti Aisyah itu bicara witir. Di pungkasan hadis sebutkan witir. Di riwayat lain Nabi Muhammad menyebutkan bahasanya witirnya Rasulullah kebanyakan adalah 11. Memang beliau pernah witir 3, pernah witir 7, pernah witir 9. Tapi kebanyakan witir Nabi Muhammad berapa? 11. Sehingga di dalam hadis itu adalah Ramadan wa ghairi Ramadan. Di Ramadan dan di luar Ramadan. 11 rakaat itu pekerjaan Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi bukan tarawih. Makanya aneh kalau itu dibawa ke bab salat tarawih. Adapun tarawihnya Rasulullah itu adalah berapa? Riwayat yang banyak semuanya tidak menyebutkan bilangan. Hanya ceritanya dalam Bukhari dan Muslim, kisah Nabi melakukan sholat di masjid malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian tidak lagi melakukan. Bilangan tarawihnya Nabi Muhammad tidak disebutkan bilangannya. 11 rakaat bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. 23 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Rasulullah bilangan tarawihnya tidak ada hitungannya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi menjadikan bilangan 20 rakaat. Plus witir. 20 rakaat plus witir. Witirnya jadi 3 atau lebih. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi semuanya melakukan sholat 20 rakaat plus 3. 23 rakaat. Kemudian mana yang kita pilih? 20 rakaat bukan sholat tarawihnya Rasulullah. 11 rakaat juga bukan sholat tarawihnya Rasulullah. Cuman kalau kita melakukan sholat 11 rakaat adalah masuk qiyamul lail, bukan tarawih. Tapi kalau kita ngambil 20 rakaat, kita ikut patuh perintah Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi kalau kita melakukan sholat yang 11 rakaat, kita jadikan tarawih, kita termasuk qiyamul lail saja. Sama ngikuti Nabi Muhammad qiyamul lail. Tapi kalau kita mengikuti yang 23 rakaat, dapat 2. Qiyamul lail, ngikuti perintah Nabi, agar kita ngikuti sahabat Nabi. Sehingga 23 rakaat itulah, ya terus 20 rakaat itu disepakati 4 madhab. Ada pendapat yang kedua dari madhab Malik, bukan 20 rakaat. Perlu diambil madhab Imam Malik. Jadi pendapat yang mengatakan 11 rakaat tidak ada dalam silsilah ilmu fikih. Saya belajar ilmu fikih perbandingan. Tidak ada silsilah perbandingan ilmu fikih. Tidak ada sholat tarawih 11 rakaat. Adanya adalah 20 rakaat. Jumhur ulama 4 madhab. Dan riwayat dari Imam Malik ada bukan 20 rakaat. Ini pendapat yang kedua. Kalau mau diambil bagus ini. Menurut Imam Malik, pendapat yang kedua adalah 36 rakaat. Tidak ada lagi selain itu. Jadi ulama hanya antara 20 dan 36 plus witir menjadi 39. Kenapa Imam Malik mengatakan 36 rakaat? Karena apa? Untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh ahli Mekah. Ahli Mekah itu setiap 4 rakaat, 20 rakaat itu, 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. Cuman tawafnya ini menurut Imam Malik diganti dengan qiyamul lail. Jadi 4 rakaat, tawafnya diganti 4 rakaat, sehingga jumlahnya menjadi 36 rakaat. Jadi tidak ada dalam silsilah ilmu fikih menjadi 11 rakaat. Harus jelas ini.
Makanya aneh. Kemudian kalau kita mengatakan tarawih Nabi Muhammad 11 rakaat, ini kan merendahkan Nabi. Wong witirnya saja Nabi Muhammad 11 rakaat, terus tarawihnya kok 11 itu Nabi tidak witiran mereka. Atau witirnya jadi 3, maka itu pemikiran yang aneh. Baca buku, kita menyusun, mencoba kita kumpulkan hadis witir, kemudian hadis tarawihnya Nabi, hadis tarawihnya sahabat Nabi, kesimpulan para ulama, selesai. Jadi ibu, kalau sudah ada begitu, memang ada yang aneh. Yang 11 itu aneh. Di Indonesia itu nggak ada 11 rakaat. Bukan Indonesia, dunia. Dunia nggak ada 4 madhab semuanya ini, kecuali madhab yang lain itu. Makanya ibu jangan ikut yang 11, ikut yang 20. Kalau kita tidak mampu bisa nyicil, hari ini 10 rakaat dulu deh, nanti pindah 10 rakaat, 10 rakaat, boleh nyicil. Jadi itu aneh bu ya. Kalau aneh jangan diikuti ya. Ini bukan main-main bagi kami, karena apa? Kita perlu patuh kepada para ulama. Karena biasanya 11 itu kelompok orang yang suka mencaci maki dan mengolokkan. Hadis sholat witir dijadikan hadis sholat tarawih. Ini kan aneh. Kalau memang hadis Siti Aisyah dijadikan tarawihnya Nabi Muhammad 8, 3-nya witir, merendahkan Nabi. Berarti Nabi di bulan Ramadan nggak banyak ibadah. Mana yang sampai Nabi Muhammad hatta ta'arramat qadamah, melakukan sholat malam sampai bengkak kakinya. 11 rakaat aja kok bengkak ya, kan gitu nih. Ini adalah merendahkan Nabi SAW, ibu ya. Jadi nggak usah diikuti yang 11 yang aneh-aneh. Makanya kami ingin semuanya harus balik lagi. Kalau kamu malas, sudahlah, kamu berhenti. Tapi jangan rusak masjid. Kalau engkau jadi imam malas, sudahlah, kamu jadi makmum saja. Pertengahan potong nggak apa-apa. Tapi syiar di masjid jadi imam harus 23. Untuk kembali kepada sunnah khulafaur rasyidin. Kalau ternyata anda ustadz malas, saya sedikit sakit, jadi makmum saja. Biar yang lain jadi ustadz, kalian anda pergi. Tapi syiar di masjid harus berapa? 23. Harus ini. Yang 11 rakaat gimana? Tidak dosa, dapat pahala insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ingin mendapatkan pahala berlipat dengan mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.